Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Kori Maulida, NIM 2120082, kelas PAI 1C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai jawaban dari hasil ujian saya, ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Deswalantri. Untuk pertanyaan yang pertama, bagian A, upaya apa yang saya lakukan dalam memahami makna atau tafsir dari Quran Surat Yusuf ayat 100? Yang pertama, upaya yang saya lakukan yaitu membaca terjemahan dari ayat tersebut secara berulang kali hingga saya memahami maknanya, hingga saya memahami pesan apa yang disampaikan di dalam Quran Surat Yusuf ayat 100 tersebut. Yang kedua, saya akan membaca terjemahan dari ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Apakah keterkaitan di antara ayat tersebut? Yang ketiga, saya akan mencari referensi tafsir lain dari kitab-kitab tafsir lain atau dari buku-buku tafsir lain dan juga dari internet. Selanjutnya, bagian B, penggunaan tanda baca yang terdapat di dalam terjemahan ayat tersebut dan juga fungsinya. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik di sini berfungsi sebagai tanda untuk mengakhiri suatu kalimat pernyataan. Salah satu contohnya yaitu, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Di sini Nabi Yusuf memberikan pernyataannya dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, tanda kurung. Nah, tanda kurung di sini berfungsi untuk mengapit keterangan atau penjelasan dari Nabi Yusuf yang terdapat dalam ayat tersebut. Yang ketiga, tanda koma. Tanda koma di sini berfungsi untuk memisahkan antara kalimat yang setara yang terdapat di dalam terjemahan tersebut. Yang keempat, yaitu tanda petik. Tanda petik di sini berfungsi untuk menandai pernyataan langsung yang terdapat di dalam terjemahan. Contohnya yaitu, Nabi Yusuf mengatakan, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Nah, di sini digunakan tanda petik, yaitu pernyataan langsung yang disampaikan oleh Nabi Yusuf tersebut kepada ayahnya. Yang kelima yaitu tanda seru. Tanda seru di sini berfungsi sebagai penegasan, yang memberikan penegasan di dalam kalimat tersebut. Salah satu contohnya yaitu, wahai ayahku. Nabi Yusuf memberikan penegasan pada kata ayahku. Nah, disinilah diberikan tanda seru dalam terjemahan tersebut. Selanjutnya, bagian C, penggunaan kata maha dan apa fungsi dari kata maha tersebut. Di dalam terjemahan ini terdapat 3 kata maha. Yang pertama, maha lembut, yang kedua maha mengetahui, dan yang ketiga maha bijaksana. Nah, dari kata maha ini, maksud dari kata maha ini yaitu mengatakan paling, bahwasanya Allah itu paling lembut, paling mengetahui, dan paling bijaksana. Allah mengetahui segala yang ada di bumi ini, segala yang ada di dunia, dan segala yang ada di alam semesta. Hanya Allah satu-satunya yang paling mengetahui dan maha bijaksana. Maha bijaksana yaitu Allah lah yang paling tegas, Allah lah yang paling adil, hakim yang paling adil di alam ini. Tidak ada yang lebih adil darinya. Dan juga Allah lah yang paling lembut di antara semuanya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagian A, apa yang saya rasakan setelah saya membaca teks berita tersebut dan apa yang saya lakukan setelah saya membaca teks berita tersebut. Yang saya rasakan yaitu saya merasa prihatin dengan keadaan saudara muslim di sana, merasa sedih melihat keadaan mereka. Namun, di samping itu saya juga merasa bersyukur, atas kehidupan yang saya jalani saat sekarang ini. Karena Allah masih memberikan kesehatan kepada saya dan juga kehidupan yang layak. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim yang sudah diberikan kehidupan yang layak oleh Allah, sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat tersebut. Karena masih banyak saudara kita di luar sana yang tidak sama kehidupannya dengan kita. Salah satu contohnya saja di negara Syam tersebut. Mereka masih diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang saya lakukan untuk
saudara muslim kita di sana, yaitu saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan kepada mereka, baik itu berupa material ataupun moral. Bagian B, 15 diksi yang terdapat di dalam teks berita tersebut. Yang pertama, pakaian hangat yaitu jaket. Yang kedua, terkatung-katung sama dengan terombang-ambing. Yang ketiga, dekap, memeluk, kesulitan, masalah. Yang kelima, saudara sama dengan keluarga, bumi sama dengan darat, krisis sama dengan darurat atau gawat. Selanjutnya, musim dingin atau sama dengan salju, pengungsian sama dengan evakuasi, seiman sama dengan seagama, musim sama dengan periode, blokade sama dengan penutupan, penghangat sama dengan pemanas, cuaca sama dengan keadaan udara dan hawa. Yang ketiga, kenapa kita harus bangga berbahasa Indonesia dan upaya apa yang dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. Kenapa kita harus bangga? Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu. Bayangkan, di Indonesia kita terdiri dari berbagai daerah, dari Sabang hingga Merauke, pasti memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia ini, kita bisa paham apa yang dibicarakan oleh orang lain yang berbeda daerah dengan kita. Dan juga bahasa Indonesia adalah bahasa identitas negara kita, karena hanya di negara Indonesia ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan upaya apa yang saya lakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut, yaitu saya membiasakan diri untuk berbahasa Indonesia di setiap ada kesempatan. Salah satunya jika memiliki teman yang berbeda daerah dengan saya, kami berbicara dengan bahasa Indonesia agar saling mengerti, atau menggunakan bahasa Indonesia dalam acara-acara tertentu seperti acara organisasi atau musyawarah-musyawarah lainnya. Yang keempat, 4 persiapan yang saya lakukan untuk memenuhi tuntutan dunia pekerjaan. Yang pertama, mental. Mental kita harus kuat, jangan lemah, dan harus berpikir positif. Karena untuk memasuki dunia pekerjaan, kita pasti banyak melalui berbagai rintangan. Misalnya, diterima atau tidaknya kita bekerja di instansi tersebut, atau proses untuk kita melamar pekerjaan. Dan di sanalah mental kita diperlukan, harus kuat dan jangan lemah. Yang kedua, mengenali diri. Kita sudah seharusnya mengetahui kelemahan, kekurangan, ataupun kelebihan kita, agar jika kita mengetahui kelebihan, kita bisa menentukan pekerjaan apa yang sesuai dengan diri kita. Dan jika kita mengetahui kekurangan kita, kita bisa memperbaiki kekurangan tersebut, agar pada saat bekerja tidak lagi terulang masalah yang sudah pernah kita lalui tersebut, agar bisa memperbaiki ke yang lebih baik. Yang ketiga, mengasah kemampuan. Guna mengasah kemampuan ini agar kita semakin percaya diri untuk pekerjaan atau bekerja selanjutnya. Yang keempat, mengontrol emosi. Hal ini kita perlukan agar pada saat bekerja tidak terjadi permasalahan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati serta saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa kajian mengenai akhlak remaja pada zaman sekarang. Remaja atau akhlak remaja pada zaman sekarang sudah sangat melampaui batas. Remaja tersebut jauh dari kata terpuji dan selalu mengedepankan akhlak-akhlak tercela mereka. Di antaranya mereka yang selalu mengkonsumsi narkoba, baik itu dari jenis ganja, sabu, ekstasi, atau yang lainnya, yang berperilaku tidak sesuai dengan ajaran agama, atau yang saling menghina atau menjatuhkan, dan juga tindakan-tindakan kriminal lainnya.
mereka yang saling menjatuhkan atau menghina, seperti adanya dari kalangan masyarakat atau dari kalangan keluarganya sendiri atau teman-temannya yang saling menghina yang saling menghina orang lain, saling menghina temannya sendiri. Salah satu contohnya saja, mereka yang menghina temannya yang sudah mendahulukan atau yang sudah berpakaian syar'i, yang sudah menjalankan perintah Allah. Salah satu contoh kalimat atau kata-kata yang mereka berikan untuk mencaci saudaranya tersebut, yaitu kenapa harus pakai pakaian seperti ini, apakah kamu itu Islam murni atau alirannya sesat? Bajunya sudah bisa dijadikan untuk menyapu halaman, pakaian seperti ninja, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus menghujat mereka? Kenapa kita tidak memperbaiki diri kita ke hal yang lebih baik jika kita menganggap mereka yang sudah berpakaian seperti itu tidak baik? Kenapa kita harus menghujat mereka atau mencaci mereka, sedangkan kita bisa dikatakan tidak jauh lebih baik dari mereka? Padahal ini memakai cadar tersebut adalah salah satu ajaran dari syariat Islam, dan memakai pakaian syar'i adalah tuntutan dari agama kita, sudah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita sebagai umat manusia selalu menghina orang lain, selalu menjatuhkan orang lain? Jika kita belum bisa memperbaiki diri kita seperti mereka, jangan hina mereka, tapi support mereka, berikan mereka penyemangat agar mereka selalu istiqomah. Dan kita juga dari mereka kita belajar, mereka bisa memperbaiki diri, kenapa saya tidak bisa, sedangkan kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Hal seperti inilah yang akan menyebabkan kita saling berkelahi, saling menjatuhkan, saling mengolok-olokkan. Sedangkan di dalam agama Islam itu kita dilarang untuk tidak bertegur sapa atau berkelahi seperti itu, karena Islam itu cinta akan kedamaian. Dan untuk teman-teman yang sudah memilih jalan yang lebih baik atau jalan yang diperintahkan oleh Allah, jangan goyah dan tetap istiqomah, dan juga jangan membalasi mereka yang mencaci atau menghinamu dengan cacian lagi atau dengan perbuatan-perbuatan yang lebih buruk. Tapi doakan mereka agar mereka bisa jauh lebih baik dari diri kita dan bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari perilaku-perilaku tercela tersebut, diantaranya yang pertama, kita dapat memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang soleh, memperbanyak mengikuti kajian-kajian agama, dan untuk orang tua menanamkan di dalam diri anak tersebut pelajaran-pelajaran agama, seperti memasukkan mereka ke madrasah atau ke sekolah-sekolah yang mengutamakan pelajaran agama, dan masyarakat yang selalu memberikan support atau yang memberikan semangat kepada saudara-saudara lainnya. Dan kita selalu menjaga hubungan silaturahmi dengan sesama, karena umat muslim itu adalah bersaudara, yang dimana terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih paham, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian hasil dari jawaban UTS saya. Terlebih dan kurangnya, jika terdapat kesalahan kata atau pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Syukran jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.